1026, mobil tipe 7 rupiah yang bernilai cukup fantastis. Dia dilengkapi dengan 2 artileri berat. Tingkat dewa pasti akan mati dan Half Undying Flame pasti akan terancam. Ucap Dedi ketika melihat mobil ini. Sebagai generasi kedua yang kaya raya dari Eternal Planet, Dedi sama seperti Axel yang tampaknya mengetahui semua hal ini dengan baik. Selain mobil, ada lebih dari selusin orang di sana. Semua orang memegang senjata di tubuh mereka. Mereka berdiri dan melihat ke arah Damar ketika melihat mobil Damar mendekat. Eternal Undying Flame. Damar menjilat bibirnya. Benar, di antara kerumunan lawan ada seorang Eternal Undying Flame. Jadilah orang pertama yang menunjukkan Chi. Di alam liar, kita harus menunjukkan otot dan kekuatan kita sebesar mungkin untuk menghindari masalah dan konflik, ucap Nina yang merenung di sebelah Damar. Faktanya ini adalah kontradiksi antara Damar dan timnya dengan mereka. Di alam liar ini, untuk menghindari masalah mereka harus menunjukkan taring. Di tim Damar sekarang ada 7 orang dan selain Dedi sebenarnya semua adalah Eternal Undying Flame. 6 di antara mereka adalah Eternal Undying Flame, bahkan Damar sudah dipik Eternal Undying Flame. Tentu, ini akan sangat menarik perhatian orang lain. Guntur. Damar menatap Guntur. Guntur mengangguk dan mengambil inisiatif untuk melepaskan Chi-nya. Mata kelompok lain jelas berubah ketika merasakan Chi Eternal Undying Flame milik Guntur. Kemudian, Eternal Undying Flame di pihak lawan mengulurkan tangannya dan menghentikan mobil Damar. Nina menginjak rem dan maglev car berhenti. Damar mengedipkan matanya kepada Guntur. Guntur sudah paham apa yang dimaksud oleh Damar. Lagi pula, dia juga pernah menjadi pemimpin salah satu tim di Night Watcher. Guntur sudah melakukan tugas yang tak terhitung jumlahnya dan sangat pandai melakukan hal yang diperintahkan secara langsung maupun tidak. Orang yang menghentikan mereka adalah seorang pria berjanggut. Dia sangat kekar dan tatapan matanya sangat datar. Tentu saja, Damar tahu bahwa orang dengan temperamen seperti ini mungkin hanya berpura-pura. "Hei, apa yang kamu lakukan di rawa bulan berawan?" tanya pria itu sembari memandang Damar. Kami mau menuju ke suatu tempat dan melewati tempat ini. Kalian adalah perampok di sini. Guntur berbalik bertanya. Kamu sedang membuat lelucon. Kami juga berencana untuk pergi ke tempat lain dan harus melewati tempat ini. Namun, terjadi beberapa pergerakan di rawa bulan berawan tadi malam. Ada raungan binatang aneh yang muncul semalam dan melewati rawa bulan berawan mungkin agak berbahaya di malam hari. Jadi aku berpikir apa aku bisa menunggu orang lain untuk lewat bersama. Jawab pria itu. Pergerakan, apa ada barang berharga yang keluar? Ujar Guntur. Barang berharga apa yang dimiliki di rawa bulan berawan? Yang ada juga benda besar yang akan keluar dari rawa dan menelanmu dalam satu gigitan. Pria besar itu tersenyum. Aku tahu siapa orang ini, ucap Nina yang berada di dalam mobil dengan suara rendah secara tiba-tiba. Hah, siapa? Ekspresi Damar sedikit berubah. Sepertinya dia adalah Krishna. Dia cukup terkenal di Promise Island. Dia adalah seorang Eternal Undying Flame yang cukup senior. Dia punya basis kekuatan dan pengamanannya sendiri. Orang ini telah membantu banyak orang dan reputasinya cukup bagus. Jawab Nina. Oh, Damar melirik pria itu dengan heran dan bertanya-tanya apakah ini kebenaran atau sekadar kepura-puraan. Sepertinya aku memiliki sedikit kesan terhadapnya setelah mendengar apa yang kamu katakan. Ada sebuah kekuatan di kota Skyri, namanya adalah Promise Moon. Krishna adalah penguasa dari kelompok ini. Ucap Dedi pada saat ini secara tiba-tiba. Itu memang dia. Nina mengangguk. Orang ini memang terkenal. Dia sering berbuat baik di kota Skyri dan dia memperlakukan para budak dengan baik. Di kota Skyri, dia adalah orang yang cukup terkenal. Tetapi entah apa alasannya dia keluar dari kekuatan itu dan akhirnya menghilang begitu saja. Aku tidak menyangka dia akan datang ke Promise Island, ucap Dedi. Di luar, Guntur dan Krishna membicarakan banyak hal. Setelah beberapa saat, Guntur berlari ke mobil lalu menutup pintu mobilnya. Orang itu bernama Krishna. Dia adalah orang yang cukup baik dari cara bicaranya. Tentu saja, karena ini adalah alam liar jadi aku tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang dia katakan tentang rawa ini. Katanya ada pergerakan di rawa bulan berawan dan disarankan agar kita menunggu beberapa orang untuk berangkat bersama. Bagaimana menurut kalian? Guntur melaporkan semua informasi yang sudah dia dapatkan. Damar menggelengkan kepalanya. Tolak, kita akan pergi ke sana sendirian.
Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak terlalu banyak bersinggungan dengan orang lain selama perjalanan ini, ucapnya. Baiklah. Guntur mengangguk. Guntur melompat turun dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Krishna. Ada sedikit rasa sayang yang muncul di wajah Krishna, kemudian Guntur kembali ke dalam maglev car. Nina menyalakan mobil lagi, melewati Krishna dan yang lainnya, dan terus mengemudi menuju rawa. Meskipun ada beberapa pergerakan di dalam, tetapi tim mereka cukup kuat, jadi Damar dan yang lainnya merasa mereka tidak perlu takut. Mobil bergerak maju untuk sementara waktu. Desi datang ke sisi kursi pengemudi dan mengangkat alisnya, kemudian melirik Nina yang sedang mengemudi. Rawa bulan berawan mengalami pergerakan kemarin dan seharusnya kamu tahu, kan? Kenapa kamu tidak mengatakan apapun kepada kami? Tanyanya. Nina tampak terkejut sejenak. Setelah menjemputmu, kita harus berurusan dengan orang-orang sebelumnya, lalu aku lupa. Maaf, jawab Nina yang menjelaskan dengan tergesa-gesa. Tidak masalah, lain kali kamu harus lebih teliti, ucap Desi menasehati. Desi mundur dari kursi pengemudi dan berjalan ke sisi Damar, kemudian duduk. Kita harus lebih memperhatikan Nina. Mungkin ada masalah dengannya, ucap Dedi dengan lembut. Hah, ekspresi Damar sedikit berubah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Nina yang sedang mengemudi, lalu mengangguk. Pada saat ini, di samping Damar ada Yani yang terus melempar koin di tangannya. Alisnya sedikit mengernyit dan menggumamkan sesuatu. Bagaimana? Tanya Dedi. Yani menggelengkan kepalanya. Aku sudah coba meramal berkali-kali, tetapi koinnya selalu terbalik. Mungkin menyeberangi rawa ini sekarang akan berbahaya, jawabnya. Kamu adalah peramal? Tanya Damar sembari menatap Yani dengan heran. Damar tahu bahwa karakteristik Yani memang ada hubungan tertentu dengan ramalan dan sejenisnya. Saat ini Damar melihat ke arahnya dengan penuh minat. Damar tidak benar-benar percaya pada hal semacam ini, tetapi Dedi menatap Yani dengan penuh keyakinan. Benarkah? Tanya Dedi. Benar, aku sudah melempar koin ini berkali-kali dan semuanya terbalik. Aku sarankan, kita untuk menemukan tempat beristirahat malam ini, kemudian menyeberangi area ini besok, jawab Yani sembari mengerutkan keningnya. Damar, kita istirahat dulu baru berangkat saja, ucap Dedi. Damar mengangguk, cari tanah dan berhenti dulu. Kita akan beristirahat malam ini dan melanjutkan perjalanan besok pagi, ucap Dedi kepada Nina. Ada jejak perjuangan di mata Nina, tetapi pada akhirnya dia mengangguk. Dia menemukan tempat beristirahat di rawa tersebut dan menghentikan maglev car dengan patuh. Bersambung. 1027. Tempat yang mereka temukan adalah sebidang tanah di rawa yang dikelilingi oleh banyak tanaman yang belum pernah dilihat oleh Damar, tetapi untungnya itu adalah tempat terbuka. Damar dan yang lainnya sudah turun dari mobil. Ada cukup ruang di dalam maglev car. Semua orang akan tidur di dalam mobil malam ini. Guntur dan aku akan berjaga malam. Setelah mobil mulai berangkat besok, aku dan Guntur yang akan bergantian tidur, ucap Damar. Aku akan ikut dengan kalian. Ini adalah kesalahanku sejak awal. Aku lupa mengingatkanmu bahwa ada pergerakan yang tidak biasa di rawa bulan berawan. Bagaimanapun, aku diutus untuk menjemput kalian, jadi aku harus menjaga kalian dengan baik. Pekerjaan yang kotor dan melelahkan ini biar aku saja yang kerjakan, ucapnya. Damar tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kami bahkan tidak tahu rute yang aman seperti apa. Kami harus mengandalkanmu untuk mengemudi besok, jadi biarkan kami saja yang berjaga malam, ucapnya. Semua yang dikatakan oleh Damar masuk di akal dan tidak ada celah untuk dibantah. Faktanya, setelah mengamati semua hal yang terjadi sepanjang jalan, Nina menemukan satu hal bahwa di dalam tim ini yang terkuat adalah Guntur. Dia adalah satu-satunya orang yang mengekspos Chi Eternal Undying Flame. Namun, Nina juga memperhatikan dengan jelas bahwa sebagian besar pendapat dan keputusan orang-orang ini berada di bawah kendali Damar. Hal yang paling tidak terduga untuknya adalah Madan karena Madan hampir tidak berbicara sama sekali sampai saat ini. Hal ini merupakan hal yang berada di luar kendali siapapun. Faktanya, Madan sudah berusia lebih dari 100 tahun. Ada kesenjangan generasi antara Madan dengan yang lainnya hingga mereka tidak bisa membicarakan terlalu banyak hal. Setelah semuanya ditetapkan, mereka duduk, makan, dan minum sedikit perbekalan mereka. Setelah makan, Desi mengedipkan matanya kepada Damar. Mereka berdua berjalan ke bagian tengah yang sepi dengan alasan untuk menyelidiki daerah sekitar. Sepertinya ada yang tidak benar dengan Nina, ucapnya.
Coba katakan lebih rinci, ucap Damar. Rawa bulan berawan mengalami pergerakan yang aneh, tetapi Nina tidak mengingatkan kita. Meskipun dia berkata bahwa dia lupa memberitahu kita, tetapi masalah ini adalah hal yang sangat mengancam nyawa. Secara logika, meski dia melupakannya, tetapi dia akan mengingatnya kembali saat akan mendekati rawa bulan berawan ini. Jika bukan karena kita bertemu dengan Krishna, maka kita tidak akan mengetahuinya dan masuk begitu saja tanpa rasa waspada, ucap Desi menjelaskan. Jadi, menurutmu Nina tidak layak dipercaya? Bukankah dia adalah orang dari kekuatan purba? Damar mengernyit. Bukankah dia sudah menyebutkannya di awal? Pengkhianatan adalah hal yang lumrah terjadi di tempat ini, ucap Desi. Damar mengerutkan keningnya dan menatap Desi setelah beberapa saat. Apakah kamu dan Dedi tahu rute ke markas kekuatan purba? Kita harus sampai di markas kekuatan purba baru bisa memasuki perusahaan teknologi Promise, tanya Damar. Aku tidak tahu rutenya, tetapi seharusnya tidak sulit untuk menemukan markas kekuatan purba. Jika kita bertemu dengan orang lain di perjalanan nanti, kita bisa menanyakannya, jawab Desi sembari menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, Damar mengerang, begini saja, kita tidak punya bukti apapun sekarang, jadi kita tidak bisa melakukan apapun padanya. Tidak akan baik jika kita membunuhnya tiba-tiba, jadi, besok kita akan mengirimnya kembali ke pelabuhan dan memikirkan sendiri bagaimana melanjutkan perjalanan nanti. Baiklah, Desi mengangguk. Keduanya berdiskusi sebentar kemudian kembali ke tempat awal di mana yang lain berkumpul. Langit perlahan meredup seiring berjalannya waktu. Penampilan Nina cukup normal dan dia sangat antusias serta baik dalam memperlakukan semua orang yang ada di sana. Cahaya di Promise Island pada malam hari cukup redup. Damar dan yang lainnya menyalakan api unggun. Lilia dan yang lainnya kembali ke dalam mobil untuk beristirahat setelah tengah malam. Damar, Desi, dan Guntur duduk di dekat api unggun dan mengobrol tentang apapun yang ada di pikiran mereka. Wow. Pada saat ini mereka tiba-tiba merasa bahwa ada sesuatu di sekitar mereka. Ada orang yang mendekat dengan cepat dan tidak sedikit. Ada orang. Damar tiba-tiba berdiri. Guntur mengulurkan satu tangannya dan sebuah tombak langsung terbang keluar dari dalam mobil, kemudian jatuh di tangan Guntur. Guntur mulai memperhatikan sekitar dengan waspada. Sejumlah orang terus bergerak mendekat. Tidak lama kemudian, Damar dan yang lainnya sudah dikelilingi oleh 20 hingga 30 sosok orang. Desi dan yang lainnya juga keluar dari mobil. Mereka memperhatikan sekitar dengan waspada. Hal yang mengejutkan Damar adalah semua orang ini berada di atas tingkat Undying Flame. Di antara mereka ada 4 Eternal Undying Flame dan ada satu orang di antara mereka yang sudah mencapai batas atas Eternal Undying Flame. Kalian siapa? Tanya Damar dengan keras. Pada saat ini, 7 dari mereka semua melompat keluar dari maglev car. Mereka berdiri dengan punggung yang saling berhadapan dan memperhatikan sekitar dengan waspada. Nina tidak turun dari mobil. Desi mengingatkan semua orang kali ini. Sialan, pada saat ini ada Nina yang melompat keluar dari dalam mobil dan mengutuk. Awalnya aku berencana untuk membawa kalian ke zona pergerakan rawa bulan berawan dan membunuh kalian di sana, tetapi aku tidak menyangka bahwa kalian akan sangat berhati-hati. Benar, Nina yang sedang berbicara pada saat ini dan suaranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Namun, hal yang berbeda adalah suara yang keluar sekarang seperti pria. Pura-pura jadi wanita. Guntur sangat terkejut. Pada saat ini seluruh tubuh Nina mulai menggeliat. Wajahnya menjadi lebih besar dan tubuhnya berubah menjadi sedikit lebih tinggi. Dadanya mulai mengempis dan dia berubah menjadi seorang pria. Karakteristik clown. Wajah Madan langsung berubah. Karakteristik clown adalah karakteristik iman. Karakteristik ini dapat mengganggu pikiran. Madan juga sudah pernah mengatakan bahwa dia bisa membuat beberapa perubahan dalam segi penampilan. Namun, Damar tidak pernah menyangka bahwa dia dapat berubah dari seorang pria menjadi seorang wanita. Ini benar-benar luar biasa. Setelah kejutan singkat ini, Damar menatap orang yang menyamar jadi Nina dengan ekspresi muram. Nina yang sebenarnya sudah mati di tanganmu, kan? Sebenarnya siapa kamu? Tanyanya. Nina yang asli. Wanita itu sangat senang melayaniku. Pada saat itu, dia bahkan sangat kesulitan untuk mati. Aku dan sekawananku sudah mengantre dan akhirnya dia memberitahu apa yang ingin dia lakukan. Dia bilang dia ingin membawa beberapa ahli seni bela diri dari kekuatan purba. Jawab pria itu sembari tersenyum.
Biasanya para ahli bela diri dari kekuatan purba membawa banyak harta. Awalnya aku pikir seharusnya ada Eternal Undying Flame yang melindunginya, tetapi aku tidak menyangka bahwa ternyata ini hanya sekelompok anak kecil yang datang untuk karya wisata. Ucap orang itu sembari tertawa. Namun, tidak masalah. Semua senjata dan sayap kalian cukup bagus. Serahkan saja semua yang kalian punya dan kami akan memberikan kalian kemudahan, lanjut orang itu yang kemudian memancarkan cinya. Eternal Undying Flame. Total ada 6 Eternal Undying Flame. Pada saat ini, Damar sudah mulai mengerti apa yang sedang terjadi. Jelas, Nina yang asli ditangkap oleh sekelompok orang ini dalam perjalanan menjemput Damar dan yang lainnya. Mereka tahu bahwa Nina berasal dari kekuatan purba, tetapi mereka tidak sungkan sama sekali melainkan mempermalukan Nina. Namun, Nina juga pasti tidak punya pilihan dalam menghadapi Eternal Undying Flame, bahkan untuk bunuh diri saja tidak mudah. Oleh karena itu, dia memberitahukan semua misinya kali ini. Nina yang ada di depannya sejak di pelabuhan adalah Nina yang palsu. Untuk mendapatkan harta dari Dedi dan yang lainnya, mereka memutuskan melakukan hal ini. Pria ini menggunakan karakteristik clown untuk berubah menjadi Nina dan kemudian menjemput Damar dan yang lainnya. Hal berikutnya adalah hal yang sangat sederhana, yaitu membunuh semua orang dan merampok semua barang miliknya. Promise Island benar-benar sangat menarik. Guntur menjilat bibirnya. Ada 5 Eternal Undying Flame dan ada 1 Peak Eternal Undying Flame. Kalian terlalu mengagungkan kekuatan kami hingga bersikap berlebihan seperti ini. Lanjut Guntur. Para orang hebat dari 8 kekuatan utama pasti punya penjaganya masing-masing. Berhati-hati adalah cara kapal berlayar selama beribu tahun. Pada saat ini di kubu musuh ada seseorang di tingkat Peak Eternal Undying Flame yang membuka mulutnya dan memandang Damar. Jangan berpikir untuk menunda waktu. Tidak akan ada orang yang mampu menyelamatkan kalian. Serahkan saja barang-barang kalian dan kami akan memberikan kalian kemudahan. Ucapnya, bersambung. 1028. Tempat ini adalah tempat yang sangat berbahaya di Promise Island. Lusinan orang mengepung Damar dan yang lainnya. Wajah Dedi terlihat tidak enak. Dia bahkan merasa sedikit putus asa dan gugup. Susunan tim lawan sangat tidak menguntungkan untuk mereka. Tim Damar benar-benar sudah kalah jumlah. Awalnya Dedi berpikir bahwa dengan adanya Damar yang berada di tingkat Peak Undying Flame, maka keamanannya pasti akan terjamin di Promise Island ini. Namun, hasilnya berkata lain. Mereka sudah langsung dikepung dan dijebak oleh orang dengan karakteristik clown sejak pertama kali menginjakkan kaki di pulau ini. Pemburu harta karun yang mengambil sesuatu dari orang yang masih hidup juga tetap dianggap pemburu harta karun. Dedi dibesarkan di rumah yang nyaman sepanjang hidupnya. Dia tidak punya banyak tekanan untuk bertahan hidup di satelit. Meskipun dia memiliki banyak pengalaman tempur, tetapi tidak ada pengalaman tempur yang sefatal ini. Dedi juga tahu bahwa siapapun lawannya tidak akan pernah berani menginginkan nyawanya. Dedi belum pernah berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati yang begitu nyata, jadi dia sangat khawatir sekarang. Dia khawatir dia akan mati dalam pertempuran ini. Dia memandang Yani yang ada di sebelahnya. Dia ingin mencoba menemukan celah pembenaran atas apa yang dia rasakan sekarang, tetapi ekspresi Yani sangat tenang seolah dia tidak khawatir sama sekali. Tepat ketika Dedi sedang merasa hatinya terguncang, Guntur mengulurkan tombak panjang yang ada di tangannya. Mau benda yang ada di tangan kami. Ambil sendiri kalau berani, ucapnya. Nina yang palsu melompat keluar dari mobil dengan seringai di wajahnya. Kalian cukup berani ternyata. Karena kamu yang meminta permainan ini dimulai, maka kita akan bermain secara perlahan. Jangan pernah berpikir akan ada orang yang datang dan menyelamatkan kalian. Ucapnya. Dedi tiba-tiba membuka mulutnya dan ingin mengatakan bahwa dia berasal dari kekuatan purba. Namun, dia harus mempertimbangkan konsekuensinya dan kalimat itu tersangkut di tenggorokannya. Aku tidak peduli siapa kalian. Ini adalah Eternal Planet dan kami adalah kekuatan purba. Jika kalian berani melakukan sesuatu pada kami, maka konsekuensinya bukan sesuatu yang bisa kalian tanggung. Pada saat ini, Desi membuka mulutnya. Kelompok lawan memang terlalu kejam. Ada 5 Eternal Undying Flame dan seorang Peak Eternal Undying Flame, belum lagi mereka membawa 20-an Undying Flame bersama mereka. Formasi ini tidak kurang dari pertarungan di kota Phoenix waktu itu. Pada saat perang itu, masih ada Thalia di sisi mereka. Jika ada Thalia di sini sekarang, mungkin mereka tidak perlu takut. Konsekuensi, pihak musuh berkata dengan acuh tak acuh.
Apa konsekuensinya? Kalian akan mati di sini dan tidak akan ada orang yang bisa melarikan diri. Bahkan jika ada yang melarikan diri sekalipun tidak akan ada yang mengenali kami. Memang, hingga saat ini tidak ada satupun dari kelompok orang ini yang mengungkapkan nama mereka. Ada begitu banyak orang di Eternal Planet dan akan sangat sulit untuk menemukannya. Jadi, apakah tidak bisa tidak menyerang? Tanya Damar sembari menyipitkan matanya. Bagaimana menurutmu? Orang di tingkat Eternal Undying Flame itu menjawab Damar dengan nada tidak sabar. Jangan banyak bicara omong kosong lagi. Cepat keluarkan barang-barang kalian dan kami akan memberikan kalian jalan yang mudah. Kalau tidak, kalian akan kami tangkap dan kami siksa hingga. Pada saat ini kalimatnya belum selesai dan ada sesuatu yang terjadi. Tiba-tiba, Damar, Guntur, dan Lilia mengeluarkan chi dari tubuh mereka. Chi mereka meningkat secara gila-gilaan. Jarum perak keluar dari tangan Lilia dan ia menembakkannya dalam sekejap. Damar mengeluarkan Dragon Sword-nya dalam sekejap dan mereka bertiga mulai menyerang secara diam-diam dengan suara auman naga. Desi yang berada di sebelah mereka terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa Damar dan dua orang lainnya akan meledak begitu saja. Koordinasi dan kerja sama mereka begitu baik seolah mereka telah membahas strategi perang ini sejak lama. Namun, Damar dan yang lainnya jelas-jelas tidak mengatakan apapun. Benar, setelah memastikan bahwa pihak lain akan membunuh mereka, Damar sudah tidak perlu banyak bicara. Ada begitu banyak orang di pihak lawan dan mereka tidak jelas tentang seberapa hebat kekuatan Damar dan timnya, jadi mereka memanfaatkan kesempatan saat penjagaan lawan sedang kendur. Jika mereka dapat melumpuhkan beberapa Eternal Undying Flame dalam sekejap, maka semuanya mungkin akan benar-benar berbeda. Chi yang menakutkan langsung berdesir. Jarum perak milik Lilia seperti seutas benang dan melewati sekelompok ahli bela diri di tingkat Undying Flame. Gelombang ini digunakan untuk mengurangi kekuatan lawan secara instan. Lilia sendiri adalah Eternal Undying Flame. Bahkan meskipun serangan ini diam-diam, tetap akan sulit untuk melukai Eternal Undying Flame, tetapi sangat mudah untuk menaklukkan Undying Flame. Jarum perak ini seperti garis yang sangat tipis dan halus. Jarum ditembakkan langsung ke ahli bela diri di tingkat Undying Flame. Reaksi pihak lawan juga sangat cepat. Mereka bubar dengan cepat, tetapi masih ada suara jeritan yang terdengar. Berani-beraninya kalian, pihak lawan yang berada di tingkat Eternal Undying Flame meraung. Namun, pada saat ini ada dua Eternal Undying Flame yang berteriak dengan keras pada saat yang bersamaan di sebelahnya. Lilia relatif konservatif, tetapi Guntur berbeda. Guntur adalah tipe orang yang berani melompat dan menantang, jadi tujuan utamanya dimulai langsung dari Eternal Undying Flame. Dengan bantuan karakteristik ekstraksi udara milik Damar, lawan tidak bisa menghindar tepat waktu. Meskipun dia berhasil menghindari titik vital, tetapi Guntur berhasil mengenai dada kirinya. Bahkan jika dia masih hidup, dia tidak akan memiliki efektivitas dalam bertempur. Damar juga menentukan sasarannya. Di bawah serangan menyelinap Damar, dia berhasil memenggal kepala orang itu dengan satu tebasan dan langsung mati. Eternal Undying Flame di pihak lawan langsung berkurang dua. Dedi, Yani, Desi, lindungi diri kalian, ucap Damar dengan geraman rendah. Tim lawan jelas tidak akan pernah menyangka bahwa situasi akan berubah menjadi seperti ini. Damar dan yang lainnya tidak memilih untuk bertahan, tetapi mengambil inisiatif untuk menyerang. Mereka juga tidak menyangka bahwa semua orang ini berada di tingkat Eternal Undying Flame, bahkan Damar berada di tingkat peak Eternal Undying Flame. Dia sudah berpikir bahwa Damar dan timnya mungkin memiliki 2-3 Eternal Undying Flame, tetapi dia tidak menyangka bahwa ada peak Eternal Undying Flame di sana. Setelah Damar dan yang lainnya melakukan penyerangan, Desi dan Madan tidak lagi menekan kekuatan mereka. Pada saat ini, Chi Eternal Undying Flame meledak di dalam diri mereka berdua. Jika dari segi kekuatan, maka Desi bisa diurutkan di urutan kedua setelah Damar. Desi sudah mencapai Eternal Undying Flame ketika mereka berada di kolam energi. Kemudian, setelah beberapa hari berkultivasi di istana bawah tanah, kemampuannya sudah berada di jarak yang sangat tipis dengan Mondi. Ada Eternal Undying Flame lagi. Ekspresi sekelompok orang yang mengepung Damar berubah lagi. Dedi yang ada di sana sedikit bingung. Dia melihat wajah Desi penuh dengan ketenangan. Damar dan 4 orang lainnya berada di tingkat Eternal Undying Flame ke atas. Barisan yang mereka bentuk cukup mewah. Serang, meskipun 2 orang sudah jatuh dan kekuatan Damar serta yang lainnya juga membuat mereka merasa ngeri,
tetapi sekelompok orang ini tidak mundur sama sekali. Mereka memiliki keunggulan dalam jumlah absolut. Nina yang palsu meraung dan mengeluarkan pedang. Kedua belah pihak bertabrakan dalam sekejap. Di pintu masuk Rawa Bulan Berawan, Krishna masih menunggu di sana dengan alis yang berkerut. Dia tiba-tiba melihat ke arah Rawa. Tetua, sepertinya ada yang bertarung di dalam. Ci mereka juga sangat kuat, ucap salah seorang dari kelompok Krishna sembari mengerutkan kening. Rawa Bulan Berawan telah berubah. Sekarang setidaknya ada 8-9 Eternal Unding Flame di dalam sana. Setelah pertarungan seperti ini, aku khawatir itu akan menarik binatang buas dan mutan di dalam rawa. Mereka pasti akan melakukan pergerakan lagi. Waktu kita untuk melewati rawa ini pasti akan menjadi semakin panjang, ucap Krishna dengan wajah cemberut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Waktu kita sudah tidak banyak, ucap salah seorang di sana dengan cemas. Krishna merenung sejenak kemudian mengangguk, kalian tunggu di sini. Jika seseorang datang ingatkan pada mereka bahwa terjadi perubahan dan pergerakan di dalam Rawa Bulan Berawan. Pada saat yang sama, kita akan menarik mereka. Aku akan pergi melihat ke dalam dan melihat apa aku bisa berbicara dengan mereka atau tidak, ucapnya. Baiklah, ucap orang tersebut. Krishna bergerak dengan cepat dan masuk ke dalam rawa. Bersambung, 1029, Ci yang menakutkan meledak di dalam Rawa Bulan Berawan. Dragon Sword milik Damar meraung dengan keras dan menekan Eternal Unding Flame di pihak lawan. Benar-benar sebuah adegan penindasan yang kejam. Karakteristik Eternal Unding Flame lawan relatif biasa. Itu hanya karakteristik penguatan yang sangat sederhana. Damar juga punya karakteristik itu. Namun, hal yang terlihat jelas adalah Eternal Unding Flame itu memang memahami karakteristiknya sendiri dengan baik. Penguatannya juga bukan hanya berdasarkan dirinya sendiri, melainkan karena senjatanya juga. Damar sendiri sudah melihat hal ini sebelumnya. Tidak ada satupun karakteristik yang tidak berguna dan setiap karakteristik dapat digunakan dengan cara yang ekstrim. Tidak ada karakteristik yang lebih baik atau lebih buruk. Selama pertempuran, Damar juga mencoba menggunakan karakteristik penguatan untuk memperkuat Dragon Sword miliknya, tetapi itu tidak berpengaruh apapun. Namun, Damar masih bisa menekannya dengan kekuatan mutlak. Di sisi lain ada Lilia dan Guntur yang sudah memiliki pengalaman tempur yang luar biasa. Masing-masing dari mereka berurusan dengan Eternal Unding Flame. Kemenangan dan kekalahan dalam pertempuran kali ini tidak bisa diprediksi dalam waktu yang begitu singkat. Dedi menghindar sebanyak mungkin. Dia sangat sadar akan keadaannya sendiri. Kemampuannya juga tidak buruk karena dia berada di tingkat Unding Flame, senjata yang dia miliki bagus, Sky Wings, dan beberapa benda yang dia bawa dari kekuatan purba cukup baik. Faktanya, Dedi sendiri sudah tidak jauh dari tingkat Eternal Unding Flame. Dia juga memasuki latihan saat dia sudah berada di tingkat Unding Flame. Setelah beberapa hari berkultivasi di kolam energi, dia mendapatkan peningkatan yang pesat meski tidak menerobos tingkatan. Hal yang ada di pikiran Dedi sekarang adalah dia tidak boleh mati, maka dia harus memberikan bantuan kepada Damar dan yang lainnya. Oleh karena itu, dia mencoba yang terbaik untuk melindungi dirinya. Yani sendiri jauh lebih aneh. Dia tidak ingin mengekspos kekuatannya. Ci di tubuhnya masih di tingkat Half Unding Flame. Pada awalnya, hanya ada beberapa ahli bela diri di tingkat Unding Flame yang mendekatinya, tetapi orang-orang ini sudah merasakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Yani. Yani tidak mengambil tindakan apapun saat dikepung, tetapi mereka yang mengepungnya bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Yani. Umumnya Half Unding Flame yang mencoba untuk melawan Unding Flame sudah dihancurkan. Damar dan yang lainnya merasa bahwa tidak ada kerugian atau ketidakseimbangan dalam pertarungan ini setelah menjatuhkan dua Eternal Unding Flame di awal. Desi yang menghadapi banyak pengepungan juga menyelesaikannya dengan mudah. Habislah kalian. Guntur mencibir ketika menghadapi pria dengan karakteristik clown itu. Wajah pria itu terlihat sangat tidak senang. Benar, mereka tidak akan bisa menjatuhkan Damar dan yang lainnya sekarang. Bahkan jika mereka bisa menang, mereka juga tidak dapat menahan Damar dan yang lainnya. Keinginan mereka untuk membunuh Damar dan yang lainnya mungkin hanya akan menjadi harapan belaka. Hal yang paling penting adalah mereka masih berada dalam posisi yang kurang menguntungkan pada saat ini. Orang yang bertarung dengan Damar jelas merasakan kerugian yang paling besar. Tampaknya cepat atau lambat dia akan kalah. Jika Damar menang, maka hal yang akan menyambut mereka di depan sudah jelas. Semuanya,
Pada saat ini, sesosok pria mendekat dengan cepat. Tubuhnya memancarkan Chi Eternal Undying Flame dan jarak kekuatannya ke Peak Eternal Undying Flame sudah tidak jauh. Damar mendongak dan menemukan bahwa orang itu adalah Krishna yang dia temui sebelumnya. Ada pergerakan abnormal di rawa bulan berawan kemarin yang membuat rawa ini sulit untuk dilewati. Kalian mengeluarkan energi Eternal Undying Flame sebesar ini untuk bertarung. Ini akan menarik beberapa mutan dan hewan buas di rawa bulan berawan. Takutnya akan ada pergerakan aneh yang kedua. Apakah tidak lebih baik kalian memberikanku sedikit reputasi dan berjabat tangan? Ujar Krishna. Krishna, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan pikir kami akan memberimu reputasi. Kami tidak akan pernah mundur. Saat ini orang yang sedang bertarung dengan Damar menanggapi ucapan Krishna. Krishna memandang Damar dan yang lainnya. Sebenarnya, pada saat ini dia dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka sama sekali bahwa salah satu pihak yang membuat keributan di sini adalah Damar dan yang lainnya. Dia dan Damar sudah bertemu sebelumnya. Pada saat itu, hanya Guntur yang menunjukkan Chi Eternal Undying Flame-nya, tetapi sekarang di antara 7 orang di dalam kelompok ini ada 4 yang merupakan Eternal Undying Flame dan 2 Peak Eternal Undying Flame. Tim seperti ini bisa dibilang adalah tim yang sangat menjanjikan, bahkan tim terbaik untuk bertahan di Promise Island. Meskipun hatinya sedang terkejut, tetapi dia juga mempertimbangkan hal lain. Krishna menatap Guntur. Hei, berikan aku sedikit muka. Berhenti melakukan hal itu untuk sementara waktu. Jika kalian ingin melewati rawa ini, kalian juga tidak boleh menarik perhatian dan perubahan di sini. Pergerakan di rawa bulan berawan akan terjadi sangat lama dan semua orang akan berada di dalam bahaya, ucap Krishna membujuk. Guntur melirik Damar. Damar tersenyum sedikit di dalam hatinya. Jika pertarungan terus berlanjut, sebenarnya mereka memiliki kemungkinan untuk menang. Namun, waktu yang dibutuhkan untuk menang pasti tidaklah singkat. Di sisi lain, ini adalah alam liar. Jika apa yang mereka lakukan sekarang menarik sejumlah binatang buas dan mutan datang, maka keselamatan mereka juga akan terancam. Jika berita bahwa dia adalah pemilik tulang naga terungkap dan tulang naga muncul di Promise Island, belum lagi pemilik tulang naga bersama dengan orang dari kekuatan purba, ini akan menjadi berita besar. Oleh karena itu, Damar sebenarnya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Krishna di dalam hatinya. Ketika mereka sudah tiba di kekuatan purba, orang-orang ini pasti akan dihukum oleh kekuatan purba. Oleh karena itu, dia terkekeh pelan. Aku setuju, tetapi orang-orang ini tidak mau. Kamu lihat saja apa yang mereka lakukan saat ini penuh dengan hasrat membunuh. Krishna tertawa dan dia tiba-tiba melihat orang yang melawan Damar lagi. Dia menyentuh janggut di wajahnya. Rangga, jika kamu tidak berhenti, maka aku yang akan menjadi lawanmu. Ucapnya, wajah Rangga tiba-tiba berubah dan ada sedikit kepanikan yang muncul di wajahnya. Entah itu adalah kepanikan karena Krishna menyebut namanya atau karena Krishna ingin berdiri di sisi yang berlawanan dengannya. Jelas nama ini sangat terkenal di Promise Island. Lagi pula, ini adalah tempat di mana Peak Eternal Undying Flame berada. Jika dihitung pun pasti hanya akan ada beberapa. Sebenarnya tidak sulit jika ingin diselidiki. Begitu berita ini bocor ke kekuatan purba, maka Rangga mungkin akan berada di dalam masalah yang serius. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Mundur, teriak Rangga dengan wajah tidak senang. Benar, mereka memang tidak punya pilihan lain. Jika mereka terus bertarung, maka Krishna yang akan bergerak dan menahannya. Hal itu akan membuat Damar bebas, sedangkan mereka mati di jalan. Wajah anggota lain terlihat sama dengan Rangga. Mereka berusaha keluar dari medan perang secepat mungkin. Damar juga tidak berusaha untuk mengejar. Satu demi satu sosok-sosok itu mulai melarikan diri dengan cepat. Mereka meninggalkan beberapa orang yang sudah meninggal di tanah. Mereka bahkan tidak terlihat ingin mengumpulkan mayat itu untuk dibawa sama sekali. Dedi menyingkirkan Skywings-nya dan menepuk dadanya sembari menghela napas. Aku benar-benar takut setengah mati. Aku tidak menyangka bahwa kita harus mengalami masalah yang begitu berat. Saat kita kembali ke kekuatan purba nanti. Pada saat perkataannya belum selesai, dia melihat Krishna yang ada di sampingnya dan menutup mulut. Hei, aku sudah bisa menebak kalian berasal dari kekuatan purba meski kalian tidak mengatakannya. Bagaimanapun, Skywings yang kamu punya di belakangmu terlalu ikonik. Kedua wanita ini juga berambut perak, ucap Krishna sembari tertawa.
Skywings memang merupakan pertanda yang sangat jelas untuk mengenal orang dari kekuatan purba. Ada sedikit rasa canggung di wajah Dedi. Mengapa kalian bisa memprovokasi Rengga? Tanya Krishna. Kami memprovokasi mereka. Ketika Dedi tahu bahwa Krishna sudah tahu mereka berasal dari kekuatan purba, dia tidak menutupinya lagi dan langsung mengutuk. Bajingan itu membunuh orang yang akan menjemput kami. Dia mendapatkan informasi dari wanita yang akan menjemput kami, kemudian menggunakan karakteristik clown untuk mengubah dirinya menjadi orang tersebut agar bisa menipu kami. Ketika sampai di kekuatan purba nanti, Rengga dan seisi kelompoknya tidak akan bisa melarikan diri. Ucapnya dengan nada marah. Bersambung. 1030. Ya, Dedi sangat marah pada dirinya sendiri saat ini. Dia sudah tumbuh hingga begitu besar. Namun, untuk pertama kalinya, dia merasakan ancaman akan kematian seperti ini. Adapun terkait apakah dia bisa menemukan Rengga, Dedi tidak khawatir sama sekali. Ini karena Krishna bisa memanggil nama Rengga. Ini juga menandakan dengan jelas kalau dia punya nama di Promise Island. Orang ini juga seharusnya sangat terkenal. Bagaimanapun, dia adalah orang dari kekuatan purba yang merupakan salah satu dari 8 kekuatan utama. Tidak terlalu sulit untuk menemukan orang yang begitu terkenal. Kamu berani melakukan ini padaku, kamu harus membayar mahal untuk ini. Ejek Dedi. Krishna memandang Dedi dan dia mungkin melihat bahwa Dedi adalah orang dengan status yang relatif tinggi di kekuatan purba. Namun, dia tidak banyak bicara dan secara aktif mengingatkannya. Semuanya, aku sarankan kalian kembali ke tempat kita dulu. Pertempuran di sisi sana terlalu intens sekarang. Selain itu, rawa bulan berawan sekarang sangat tidak damai. Damar mengangguk. Sekelompok orang masuk ke dalam mobil. Guntur mengambil inisiatif untuk mengemudikan mobil, sementara Damar duduk di sebelahnya. Damar memandang Krishna dan berkata, "Hei, tahukah kamu bagaimana cara menuju ke pusat kediaman kekuatan purba?" "Kamu akan pergi ke pusat kediaman kekuatan purba?" Krishna bertanya dengan heran. Lalu, dia melihat Damar dari ujung kepala hingga ujung kaki dan berkata, "Seharusnya ini adalah pertama kalinya kamu ke Promise Island." Damar tidak menyangkalnya, tapi itu juga biasa saja. Pertama kali aku datang ke Promise Island, aku tidak mengerti banyak hal. Kalian semua datang dari 8 kekuatan utama. Jadi, Rengga mengira kalian memiliki harta di tubuh kalian. Oleh karena itu, dia sangat ingin memenangkan pertempuran ini. Tetapi dia tidak akan pernah menyangka satu hal. Kekuatan dari tim kalian sangat kuat, kata Krishna. Jalan menuju ke pusat kediaman kekuatan purba sangat panjang dan normal. Aku khawatir akan memakan waktu 2 hari. Selain itu, untuk mencapai tempat itu perlu melewati 2 zona berbahaya, rawa bulan berawan dan gunung langit cerah. Hanya dengan melewati kedua tempat itu, kita bisa mencapai wilayah tengah dari bagian barat Promise Island. Tempat itu juga adalah daerah paling sentral dari Promise Island, kata Krishna. Bisakah kamu memberi kami gambaran kasar petanya? Damar bertanya lagi, mungkin sulit untuk menggambar dengan sederhana. Krishna berkata, "Ya, kita hanya perlu melewati gunung langit cerah. Mari kita ke sana dulu, sesampainya kita di sana, aku akan menunjukkan jalannya. Jika semua orang berjalan bersama ke sana, ini akan jauh lebih aman." Damar terdiam sebentar di dalam hatinya. Meski Krishna terkenal, dia tidak sepenuhnya mempercayai ucapannya. Tidak ada yang tahu apakah Krishna ini adalah Krishna yang asli atau palsu. Ini adalah Promise Island, kecuali untuk orang-orang yang datang bersama dirinya, tak seorang pun selain itu yang bisa dipercayai Damar. Jangan khawatir, Krishna berkata, nama Krishna setidaknya masih terkenal pada saat ini. Jika kamu bertanya kepada orang lain, kamu mungkin akan membayar harga yang mahal. Namun, aku tidak akan pernah melakukan hal semacam ini. Selain itu, karena kalian juga dari kekuatan purba, Rengga pun telah menyinggungmu. Jika mereka mengetahui bahwa mereka mungkin akan menghadapi kemarahan kekuatan purba, mereka tidak akan pernah membiarkanmu pergi seperti ini. Bekerja sama pada saat ini adalah pilihan terbaik baik untuk kamu maupun aku. Kita bisa menggunakan kekuatanmu agar lebih aman dan lebih cepat di sepanjang perjalanan ini. Mari kita bekerja sama satu sama lain. Damar mengangguk dan berkata, karena kamu sudah bilang begitu, aku akan terlihat bodoh jika aku menolak. Keduanya dengan cepat membuat kesepakatan. Ada alasan lain untuk setuju. Itu adalah fakta bahwa tim Krishna, meskipun kekuatan mereka cukup bagus,
tetapi jika dibandingkan dengan orang-orang dari tim Damar, kemampuan mereka masih jauh lebih buruk. Krishna memandang Damar, tersenyum dan berkata, "Bagaimana aku harus memanggil kamu, saudara?" Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu. Maaf, aku tidak bisa menjawab. Namanya adalah Damar. Nama itu cukup terkenal di Eternal Planet, seorang Peak Eternal Undying Flame yang disebut Damar. Selain itu, nama ini juga sangat dekat dengan kekuatan purba." Begitu nama itu diberikan, Krishna bisa dengan mudah memikirkan cara mengambil keuntungan. Krishna tidak memaksa dan tak lama kemudian mereka sampai di tempat tim Krishna. Pada waktu bersamaan, di sisi lain, Rangga dan lebih dari 20 orang mundur dari rawa bulan berawan saat ini dengan pandangan muram. Mereka semua berdiri dalam diam di alam liar. "Bos, apa yang harus aku lakukan?" Pria dengan karakteristik clown itu berkata dengan wajah jelek, "Bajingan ini, Krishna sebenarnya memanggil namamu." Begitu kekuatan purba mengetahuinya, akibatnya akan menjadi malapetaka. "Aku tahu, wajah Rangga jelek. Damar dan timnya sangat kuat. Jelas, status Dedi dalam kekuatan purba tidak rendah. Rangga telah melakukan sesuatu pada tim seperti itu." Dengan kemarahan kekuatan purba, mereka mungkin tidak bisa menahan masalah yang akan timbul nanti. "Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi ke pusat kediaman kekuatan purba dengan begitu aman." Rangga menggertakkan giginya dan berkata, "Tidak peduli berapa harganya, nyawa orang-orang ini tidak boleh dibiarkan seperti ini." Nomor 6. Pada saat ini, Rangga mengeluarkan sebuah papan penanda. Dia melemparkannya ke ahli bela diri yang berada di tingkat Undying Flame dan berkata, "Ambil papan penanda ini dan larilah ke aula pembunuh. Cari orang yang bernama Kina dan katakan padanya, selama dia mau, selama aku memilikinya, aku akan memberikan semuanya padanya. Namun, dia harus membunuh Dedi, orang dengan bakat bagus ini." Aula pembunuh adalah organisasi pembunuh di Promise Island. Di Promise Island, intervensi kekuatan dari luar ini sangat spesifik dan rumit. Oleh karena itu, organisasi pembunuh dengan nama Aula Pembunuh ini bisa terbentuk. Orang-orang di sini selalu mengambil semua misi yang diberikan. Bahkan, pihak dari 8 kekuatan utama juga tidak bisa ikut campur. "Kina, itu adalah orang yang sudah berada di tingkat Immortal Undying Flame," kata pria itu. "Apakah kita bisa membuat dia bergerak? Katakan saja padanya apa yang sudah kamu dengar barusan." Rangga berkata, "Dengan membiarkan dia menemukan orang-orang ini adalah satu-satunya jalan ke pusat kediaman kekuatan purba. Omong-omong, ingatlah untuk membawa informasi tentang Dedi." "Oke." Pria itu mengangguk. Malam berlalu dengan tenang dan tidak ada hal menarik yang terjadi. Di tengah malam, berbagai jenis binatang meraung dari waktu ke waktu di seluruh rawa bulan berawan. Lokasi Damar dan lainnya berada di pinggiran rawa bulan berawan dan mereka tidak menghadapi bahaya dalam semalam. Saat fajar keesokan harinya, seluruh rawa bulan berawan tampak tenang. Setelah mereka bangun, rombongan itu pun mengemasi barang-barang mereka. Setelah menyalakan 2 maglev car dan 1 maglev motor, mereka pun sudah siap untuk menuju ke dalaman rawa bulan berawan. Sebelum berangkat, Krishna mengatakan, "Semuanya harus waspada. Biasanya hanya butuh sehari untuk melewati rawa bulan berawan. Namun, kami belum menemukan penyebab perubahan rawa bulan berawan ini. Sejauh ini, belum ada pernah yang keluar setelah masuk ke dalam. Aku khawatir akan ada bahaya di dalam sana." Damar harus mengatakan bahwa Krishna adalah seorang veteran. Mendengar peringatan dari Krishna, Damar merasa sedikit lega. Setelah didesak sebentar, Krishna berbicara dengan seseorang di sebelahnya. Orang itu kemudian mengangguk, naik maglev motor, dan segera pergi. "Apa yang dia lakukan?" tanya Guntur. "Mencari jalan," Krishna berkata sambil tersenyum. "Maglev motor ini sangat cepat. Dia akan menjelajahi jalan di depan dan menentukan keamanan sampai jarak tertentu. Setelah itu, dia akan terus mendeteksi jarak tertentu dari jarak kita. Benda ini sangat cocok jika kita berada di alam liar. Karena bahkan Eternal Undying Flame juga tidak aman ketika dia berada di sini." Damar melihat maglev motor pergi dan mengangguk pada dirinya sendiri. Dia naik maglev car dengan sangat cepat. Kedua maglev car mulai perlahan-lahan melaju ke kedalaman rawa. Sama seperti Damar dan yang lainnya masuk jauh ke rawa bulan berawan, di arah lain dari Eternal Planet, ada pergerakan di daerah Gunung Elbrus. Ini adalah tempat yang penuh dengan pohon merah di seluruh pegunungan. Pada saat ini, ada sebuah maglev car perlahan mendekati gunung ini. Mobil itu berhenti di kaki gunung.
Kemudian pintu mobil terbuka dan Thalia melompat turun dari gunung. Begitu Thalia keluar dari mobil, jantungnya berdetak kencang. Rasa berdebar-debar ini masih ada. Thalia bergumam, tapi kali ini, aku harus mencari tahu apa yang membuatku takut. Setelah mengatakan itu, Thalia bermaksud mengendarai maglev car masuk ke dalam. Tetapi pada saat ini, tatapannya tenggelam. Thalia tiba-tiba menemukan bahwa di dalam hutan yang jauh, terlihat ada satu sosok yang berlumuran darah berjalan keluar dengan mengejutkan. Sosok itu sepertinya melihat Thalia juga. Dia bersandar di pohon lalu mengangkat satu tangan dan melambaikannya 2 kali. Orang itu dengan lemah dan ketakutan sambil berkata, "Cepat, lari, cepat lari." Setelah berbicara, seluruh tubuhnya menjadi lemas dan jatuh ke tanah dengan suara gedebuk yang sangat keras. Bersambung 1031. Thalia berlari mendekat dengan cepat. Ketika Thalia mendekat, dia menemukan bahwa orang ini tampaknya tidak terlalu tua. Orang ini seharusnya berusia di awal 20-an. Namun, orang ini memiliki banyak bekas luka di tubuhnya. Sepertinya dia telah dicakar dan darahnya sudah mengering di beberapa tempat. Luka itu juga seharusnya sudah cukup lama sejak dia terluka. Selain itu, ada beberapa daun merah khas Gunung Elbrus yang masih menempel di beberapa tempat yang luka itu. Ketika Thalia tiba, mata orang itu tampak sudah tertutup. Thalia sebagai seseorang dari Night Watcher langsung menilai keadaan ini. Dengan kemampuan untuk bertahan hidup di alam liar dan perawatan sederhana seperti ini, dia seharusnya sudah mati sejak lama. Lalu, dia pun sedikit mengernyit. "Cepat, pergi." Meskipun orang itu tidak sadarkan diri, dia bergumam, "Jangan masuki gunung ini. Bahaya, sangat bahaya. 2 kata darimu ini menyelamatkan hidupmu." Thalia tersenyum kecil. Dia kemudian menyelipkan rambut di sekitar telinganya dan menundukkan kepalanya. Dia langsung mengangkat orang itu dan membawanya ke mobil. Kemudian, dia mencari sesuatu untuk mengambil air. Melihat sekeliling tempat dekat dengan mobil, dia pun bergegas pergi dan kembali ke sisi mobil dengan membawa air. Tidak ada cara lain. Di luar sini, tidak bisa mempertimbangkan terlalu banyak mengenai air ini bersih atau tidak. Thalia membersihkan orang itu dengan hati-hati. Dia lalu menuangkan air ke mulutnya dan hanya membalut lukanya. Setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat, meskipun orang ini terluka, semua luka itu adalah luka di kulit, dan lukanya memiliki kedalaman yang berbeda. Jika Thalia tidak segera membalutnya dengan perban, dia pasti akan mati karena kehilangan banyak darah. Setelah berusaha mengobati orang itu selama lebih dari 1 jam, Thalia menggerakkan tubuhnya. Thalia langsung melompat keluar dari mobil. Kemudian, Thalia melihat ke arah Gunung Elbrus di depan. Bahaya. Apa bahaya dari daerah ini? Jejak berdebar-debar di hati Thalia masih ada. Tentu saja, Thalia tidak terburu-buru memasuki pegunungan. Kali ini, Thalia keluar sendirian dan punya banyak waktu. Jadi, dia harus menunggu orang ini bangun dan kemudian bertanya apa yang terjadi. Selama proses pengobatan, dia menemukan bahwa orang ini hanyalah seorang prajurit tingkat tinggi. Selain itu, tidak ada tanda pengenal khusus di tubuhnya. Oleh karena itu, kemungkinan besar dia adalah penduduk setempat di daerah ini. Setelah 2 jam, terdengar suara keras dari dalam mobil. Air, air, hati Thalia tergerak. Dia lalu bangkit, mengambil sebotol air, dan perlahan menuangkannya ke mulut orang ini. Thalia sangat sabar dan memberi minum orang itu sedikit demi sedikit. Di sisi lain, orang itu juga minum dengan sangat lambat, dan butuh banyak usaha untuk benar-benar menghabiskan sebotol air. Orang itu akhirnya pun menjadi lebih tenang. Meskipun wajahnya masih terlihat pucat karena kehilangan banyak darah, setidaknya dia sudah bangun dan sadarkan diri pada saat ini. "Terima kasih," ucap orang itu dengan lemah. Thalia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Di gunung ini, apa yang kamu temui? Mengapa kamu mengalami luka yang begitu serius? Aku pikir kamu hanya seorang prajurit tingkat tinggi. Seharusnya kamu tidak datang ke sini sendirian." Mendengar kata-kata Thalia, ekspresi orang itu menjadi gelap. Dia pun tersenyum masam dan berkata, "Nama aku adalah Mori. Aku sebenarnya adalah seorang budak. Aku berasal dari bintang Azure." Thalia terkejut. Mori adalah orang dari satelit dan seorang budak. Kelompok orang dengan status terendah di satelit termasuk angkatan kerja dengan tingkat lebih rendah. Thalia juga tidak berbicara banyak dan terus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Mori. Mori sebentar-sebentar berkata, "Aku di bintang Azure adalah milik keluarga Melody." "Keluarga Melody?"
Keturunan cabang langsung dari kekuatan purba? Tanya Thalia. Mori menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu adalah kekuatan tunggal tanpa cabang. Namun, tidak sekuat kekuatan purba. Tidak ada Immortal Undying Flame di dalam keluarga ini. Oke, aku belum pernah mendengarnya. Thalia berkata dengan lidah yang gatal, lanjutkan. Sekitar 10 bulan yang lalu, tetua keluarga Melody membawa 2 orang jenius muda ke Gunung Elbrus untuk mencoba ujian tribulasi. Mori berkata, Gunung Elbrus ini sebenarnya tidak terlalu berbahaya sebelumnya. Namun, legenda di sini sudah sangat turun-temurun dan kuno. Ada yang mengatakan bahwa makam Phoenix ada di sini di masa lalu. Tempat ini adalah tempat di mana Lady Phoenix mati secara tidak terduga dan sangat menyedihkan. Kemudian orang-orang dalam keluarga membawa 2 tuan muda yang baru saja menerobos ke tingkat Undying Flame. Mereka datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Salah satu alasan mereka adalah tempat ini tidak berbahaya, dan alasan yang lainnya adalah mereka ingin mencoba peruntungan mereka untuk melihat apakah mereka bisa temukan makam Phoenix, Mori berkata dengan senyum masam. Lalu, dia melanjutkan, tapi, ini sebenarnya sudah setahun sejak mereka masuk ke dalam. Orang-orang di dalam keluarga tidak bisa duduk diam lagi. Mereka khawatir tentang sesuatu yang salah. Kemudian, mereka memanggil tetua yang lain untuk berdiskusi dan mengumpulkan sejumlah besar orang, terutama budak. Mereka ingin menemukan orang-orang yang sudah masuk terlebih dahulu. Mereka hanya ingin melihat apakah mereka masih hidup atau sudah menjadi mayat. Mori dengan senyum masam berkata, aku juga adalah salah satu budak yang terdaftar. Ketika Thalia mendengar ini, hatinya sedikit tergerak. Dia memikirkan pertama kali dia datang ke Gunung Elbrus. Saat itu, Thalia dan Damar mengantar Axel kembali ke kota Lukido. Saat itu, dia juga bertemu dengan beberapa orang dan sempat terjadi pertengkaran. Tapi, lawannya takut dengan keluarga Luanda kota Lukido. Jadi, mereka tidak melakukannya. Ketika mereka kembali untuk kedua kalinya, mereka melihat mayat orang-orang ini tergantung terbalik di pohon. Dan waktunya tiba untuk mempertanyakan masalah yang paling penting. Thalia memandang Mori dan berkata, kamu hanya menemukan selusin mayat di dalam sana. Mori tersenyum pahit, di mana kami bisa menemukan sesuatu. Pesawat kami baru saja berhenti, dan kami baru saja turun dari pesawat. Tiba-tiba ada embusan angin dan kemudian sebuah bayangan hitam melintas. Bahkan pemimpin kami yang sudah berada di tingkat Eternal Undying Flame tidak bisa melakukan apa-apa. Kepalanya seketika langsung terpisah dari tubuhnya. Kemudian, kami melihat banyak serigala muncul di tanah. Serigala-serigala ini cepat dan memiliki bulu berwarna putih seluruhnya. Seolah-olah mereka semua adalah serigala salju, Mori berkata dengan suara lemah. Setelah itu, dia melanjutkan, semua serigala itu membunuh semua orang ketika mereka melihat adanya banyak orang. Kami berusaha untuk membunuh serigala-serigala itu. Setelah dicerai-beraikan oleh serigala itu dan melarikan diri sepanjang jalan, aku juga terluka parah. Aku akhirnya berlari ke sini. Jika bukan karena kamu, aku mungkin sudah mati juga. Setelah mendengar ini, ekspresi Thalia sedikit tergerak. Setelah sosok itu muncul dari sekawanan serigala, dia merenungkan dalam hatinya, mungkinkah itu adalah orang dari Hades Palace? Sejauh ini, hanya orang-orang dari Hades Palace yang mampu mengendalikan binatang buas. Mereka bahkan bisa memicu gelombang binatang buas. Meskipun tidak ada yang tahu bagaimana mereka melakukannya, tapi hal itu sudah terbukti. Apakah kamu melihat tanda-tanda yang bisa dikenali pada sosok itu? Thalia bertanya. Mori menggelengkan kepalanya dan berkata, dia sangat cepat sehingga aku tidak bisa melihat dia dengan jelas. Selain itu, aku selalu merasa dia bukan manusia. Thalia menghela napas. Dia mengambil 2 senjata dari mobil dan meletakkannya di punggungnya. Kemudian dia melihat Mori di sebelahnya dan bertanya, apakah kamu akan pergi ke gunung bersamaku? Atau tetap di sini? Thalia ingin masuk ke gunung. Tentu saja, dia masih harus terus mengemudikan maglev car. Apakah kamu akan pergi ke gunung itu? Di dalam sangat berbahaya, kata Mori. Aku juga sangat kuat, Thalia berkata dengan senyum lebar. Mori terkejut. Lalu, dia menggertakkan giginya dan berkata, kalau begitu, aku akan ikut bersamamu. Thalia tidak banyak bertanya. Dia langsung menyalakan mobil dan berjalan menuju Gunung Elbrus. Semakin dalam ke gunung, semakin intens rasa berdebar-debar dan ketakutan di hatinya. Setelah berjalan sekitar 10 menit, alis Thalia berkerut dalam.
Ada sedikit keheranan muncul di wajahnya. Thalia melihat bahwa ada mayat di suatu tempat di depan. Namun, di antara mayat-mayat itu, ada sosok yang terus-menerus mengangkut mayat. Setelah itu, sosok tersebut menggantung mayat-mayat ini secara terbalik di pohon satu persatu. Orang itu juga sepertinya melihat maglev car yang dikendarai oleh Thalia. Orang itu pun tiba-tiba berbalik dan menatap Thalia dengan matanya seperti ular berbisa yang sedang menatap mangsanya. Bersambung 1032. Thalia melihat orang ini dan dia memiliki perasaan yang seram terhadap orang itu. Mata orang ini tampak seperti ular berbisa. Kedua bola mata orang ini memerah dan orang ini juga terlihat sangat aneh. Selain itu, ketika orang itu melihat Thalia, seluruh tubuh orang itu tidak sedang berdiri. Satu tangan berada di tanah dan tangan lainnya sedang menyeret seseorang. Orang ini jelas lebih seperti binatang daripada seorang manusia. Punggung Thalia terasa agak dingin dan orang ini memiliki penampakan yang sangat liar. Sepertinya dia memang bukan manusia tetapi adalah binatang buas yang hidup di dalam hutan tua di gunung ini. Yang terpenting adalah tubuh orang ini juga mengeluarkan aura mengerikan yang berada di Peak Immortal Undying Flame. Itu adalah dia. Di belakang Thalia, suara Mori sedikit bergetar. Pada saat ini, daun merah di atas tanah tiba-tiba melayang ke langit dan menghalangi pandangan mereka. Pada titik waktu tertentu, daun merah tiba-tiba menyebar, dan sosok itu tiba-tiba melompat ke kaca depan maglev car yang dikendarai oleh Thalia. Orang itu langsung melihat Thalia melalui kaca depan mobil itu. Orang ini mengenakan pakaian compang camping dan dia benar-benar terlihat seperti Tarzan. Ada suara aneh di tenggorokan orang ini dan kemudian dia menghancurkan kaca mobil dengan pukulan tiba-tiba. Prang, energi Chi tiba-tiba meledak dari dalam tubuh Thalia. Pisau meteor di tangannya ditarik keluar setengah untuk menghalangi tinju pria itu. Pada saat yang sama, dia menoleh ke arah Mori yang sedang duduk di sofa gemetar ketakutan dan berkata, "Lindungi dirimu sendiri." Kemudian, Thalia membanting orang itu dengan keras ke belakang. Kekuatannya tiba-tiba menjadi lebih kuat dan Thalia bahkan mampu mendorong manusia Tarzan ini. Thalia pun bergegas keluar dari kaca depan yang sudah pecah itu. Segera setelah itu, api keluar dari tubuhnya dan bayangan Phoenix muncul di tengah-tengah kehampaan. Ketika manusia seperti Tarzan itu melihat adegan ini, dia jelas lesu. Kemudian, dia dengan cepat mundur. Setelah menjaga jarak, dia melihat kebayangan Phoenix di atas langit dan melihat nyala api yang membakar di tubuh Thalia. Setelah menatap adegan itu selama beberapa waktu, seluruh wajahnya menunjukkan ekspresi yang saleh dan khusyuk. Kemudian dia merangkak ke tanah. Dengan kaki tertekuk, dia membungkuk pada Thalia. Kamu tidak mau bertarung lagi?" tanya Thalia sambil memiringkan kepalanya. Manusia yang mirip Tarzan itu membuka mulutnya dengan keras lalu mengeluarkan dua kata dari tenggorokannya, "Tidak bertarung." Saat Thalia mendengar dua kata ini, seluruh tubuh Thalia gemetar hebat. Dia pun bertanya dalam bahasa bumi dengan takjub, "Apa yang baru saja kamu katakan?" "Tidak bertarung." Pria itu berbicara dengan sangat tidak jelas tetapi Thalia dapat mendengar dua kata ini dengan jelas dari tenggorokannya. Thalia tampak sangat terkejut sampai tidak bisa bergerak. Thalia tidak menyangka bahwa di dunia ini, selain mereka, di dalam sistem Eternal Planet, ada orang yang bisa berbicara. Bahasa bumi, ya, apa yang dikatakan manusia Tarzan, Thalia 100% yakin itu bahasa bumi. Meskipun tidak begitu jelas, dengan beberapa aksen yang samar. Sebelumnya, Damar dan Thalia dibagi menjadi dua kelompok. Tentu saja Damar tidak tahu apa yang terjadi dengan Thalia di Gunung Elbrus pada saat ini. Apalagi ada manusia Tarzan di tempat itu dan dia bisa berbicara bahasa bumi. Saat ini, Damar sedang berada di Rawa Bulan Berawan dan melihat sekeliling tempat itu. Rawa Bulan Berawan merupakan kawasan rawa yang sangat luas. Selain itu, daerah ini merupakan salah satu tempat paling berbahaya di dalam Promise Island ini. Di sekitar mereka, maglev motor terus bergerak maju mundur. Hal ini membuat Damar dan Guntur sangat bersemangat. Maglev motor tampak sangat keren. Sial, kenapa aku lupa membeli itu terakhir kali? Aku harus membeli satu lagi besok. Tampaknya sangat asyik sekali mengendarai itu, kata Guntur iri di sampingnya. Bahkan mereka tidak bisa memikirkan hal ini pada saat itu. Pada saat itu, Guntur menganggap hanya maglev car yang sangat mengasyikkan. Oleh karena itu, ketika mereka kembali ke bumi, mereka membeli beberapa maglev car.
Pada akhirnya, mereka malah tidak diizinkan untuk mengemudikan di jalan. Tapi, motor maglev ini, mereka pikir orang-orang di bumi pasti bisa membiarkan mereka mengendarainya. Motor maglev bisa melayang di udara dan bergerak di atas tanah. Selain itu, masih ada nilai jual utamanya, yaitu kecepatannya yang terlalu cepat. Aku juga ingin mencobanya, kata Damar berdeham. Kalau kamu suka, aku akan mengirimkannya secara pribadi. Aku akan memberikan maglev motor terbaik di Eternal Planet. Di sebelahnya, Dedi menyandarkan bahu Guntur dan berkata, maglev motor adalah dambaan setiap pria. Pada saat ini, 3 jam telah berlalu sejak mereka berangkat. Kedua mobil itu terus berkomunikasi satu sama lain. Pada saat ini, suara Krishna terdengar dan dia berkata, hati-hati, semuanya. Kita sekarang telah sepenuhnya memasuki daerah pusat dari rawa bulan berawan. Daerah ini juga yang paling berbahaya. Kita harus selalu waspada dan berhati-hati setiap saat. Guntur mengangguk dan berkata, jangan khawatir, kami telah waspada sepanjang jalan. Selain itu, kamu harus lebih berhati-hati. Krishna berkata saat ini, Rengga adalah orang yang kejam. Dia tahu bahwa kamu akan membalasnya nanti. Jadi, dia pasti akan datang mengganggumu. Tentu saja, termasuk aku juga. Aku tahu setelah masalah ini, dia tidak akan membiarkanku hidup dengan mudah. Jika dia datang, aku akan langsung menembaknya, tegur Guntur. Krishna juga mengangguk dan berkata, dia bisa mengumpulkan orang-orang itu. Sebenarnya sudah sangat sulit. Dalam waktu sesingkat ini, akan lebih sulit untuk mengumpulkan lebih banyak orang, bahkan ahli bela diri di tingkat puncak. Tetapi di Promise Island ini, apa saja bisa terjadi dalam waktu sekejap. Jadi, berhati-hatilah sebelum sampai di pusat kediaman kekuatan purba. Bos, ada masalah di sini. Pada saat ini, suara pria yang mengendarai maglev motor datang. Ada apa? Krishna berhenti berbicara dengan cepat, dan bertanya dengan suara rendah. Ada mayat ular piton baja raksasa, dan beberapa mayat manusia. Suara itu kembali terdengar. Ayo kita lihat sebentar, kata Krishna. Damar dan yang lainnya tidak menolak dan maglev kar Damar pun mengikuti Krishna di belakang. Mereka sampai di lokasi tujuan sangat cepat. Melalui jendela mobil, Damar melihat sebidang tanah di kejauhan, tetapi sangat berantakan pada saat ini. Ada ular piton besar di atas tanah itu. Yang terpenting pada saat ini adalah sisik ular piton besar ini, seperti logam. Di bawah sinar matahari, sisik-sisik itu mengeluarkan kilau yang mengejutkan. Ular piton baja raksasa, ternyata ini memang ular piton baja raksasa, kata Guntur heran. Di sebelahnya, Desi menjelaskan, ini ditinggalkan oleh Institut Biologi oleh perusahaan teknologi Promise. Sebagian besar hewan dan tumbuhan di pulau ini telah bermutasi atau berevolusi. Kulit dan sisik ular piton baja raksasa juga memiliki kualitas yang terbaik. Mereka adalah sumber daya pelindung yang paling baik. Mereka mempelajari banyak hal sepanjang hari, Damar menelan ludah. Perusahaan ini mengumpulkan hampir semua karakteristik mekanik yang ada pada zaman itu. Mereka meneliti dan menciptakan segalanya. Mereka menciptakan banyak kemajuan peradaban, tetapi sebenarnya mereka juga meninggalkan banyak bencana, kata Dedi. Damar dan yang lainnya melompat keluar dari mobil. Setelah memeriksa daerah sekitar, dia menemukan bahwa seharusnya ada tim treasure hunter di dekatnya. Dia tidak tahu apakah ada pertempuran dengan ular piton baja raksasa. Pada akhirnya, keduanya terluka dan mati bersama di tempat ini. Bos, pada saat ini, sebuah suara terdengar dan berkata, orang-orang ini sepertinya milik tim Gamin. Benarkah? Wajah Krishna sedikit berubah. Pada saat ini, Damar memperhatikan. Di antara mayat-mayat di tempat itu, sesosok mayat tiba-tiba berguling ke samping. Kemudian, dari bawah mayat itu, sesosok yang berlumuran darah merangkak keluar darinya. Dia memandang Krishna dan berkata dengan penuh semangat, Krishna, ini benar-benar kamu. Bersambung.